Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya untuk anakku kelas 11? Nah, saya berharap kita masih dalam keadaan sehat walafiat, lebih semangat lagi walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, bagaimana kondisi kita sekarang ini kita tidak akan pedulikan. Yang penting tetap kita jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa memakai masker apabila keluar dari rumah. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu ini. Nah, minggu ini sudah memasuki ke bahasan bab baru mengenai permasalahan sosial. Oke, jadi kita akan membahas apa itu permasalahan sosial. Dalam mengartikan masalah sosial, kita tidak boleh memberikan sebegitu saja pengertian mengenai masalah sosial tersebut. Nah, kalau kita artikan, masalah sosial ini terdiri dari dua komponen kata. Kata yang pertama adalah masalah, komponen yang kedua adalah sosial. Nah, dalam konteks sosial ini, kan kita samakan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, kimia, fisika, biologi, yang notabene mereka masih memiliki kaitannya. Tapi kata sosial di sini mengacu kepada masyarakat, hubungannya, strukturnya, organisasinya, dan lain sebagainya. Sedangkan arti dari masalah sendiri mengacu pada hal yang tidak diinginkan, aneh, acuh tak acuh, bertentangan satu dengan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, dalam permasalahan sosial atau dalam masalah sosial terdapat dua elemen penting di dalamnya. Apa saja? Nah, yang pertama ialah elemen objektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan elemen objektif ini? Nah, elemen objektif ini melihat dari keberadaan di sekitar kita. Nah, dari kehidupan kita, dari media, dari pendidikan kita bisa melihat. Nah, bagaimana peperangan bisa terjadi, kemudian kemiskinan merajalela, adanya human trafficking. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan masalah sosial itu ada di sekitar kita. Nah, yang kedua ialah elemen subjektif. Nah, dari pengertian elemen subjektif ini, kita bisa mengartikan bahwasannya permasalahan sosial ini sangat berbahaya dan harus diatasi. Nah, dari kedua elemen ini, kita bisa menyimpulkan sebuah pengertian dari yang namanya masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu peristiwa yang sangat berbahaya, yang mana kita harus mengatasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu dia tadi pengertian dari masalah sosial. Sekarang kita lanjutkan di teori mengenai masalah sosial. Pada kesempatan ini kita akan membahas tiga teori. Tiga teori itu apa saja? Yang pertama ialah teori fungsionalisme, yang kedua adalah teori konflik, dan yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah teori fungsionalisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori fungsionalisme? Nah, dalam kaitannya, kehidupan manusia itu masing-masing individunya memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Saya contohkan keluarga. Dalam sistem keluarga, kita kenal yang namanya kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak. Nah, kepala keluarga ini memiliki fungsi dan peranannya. Sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah. Nah, ibu rumah tangga memiliki fungsi peranannya sebagai orang yang mengatur dan mengelola tentang keberadaan atau ekonomi dalam rumah tangga tersebut. Nah, yang ketiga, anak. Nah, anak juga memiliki fungsi masing-masing, baik itu membantu dari ayah maupun membantu sang ibu dalam rumah. Nah, dari setiap individu ini, mereka memiliki fungsi masing-masing, memiliki pekerjaan masing-masing, hak dan tanggung jawab masing-masing. Nah, inilah kita sebut dengan teori fungsionalisme dalam permasalahan sosial. Nah, kita lihat juga apakah dalam keluarga ini selalu tentram, nyaman, tak ada masalah? Salah. Nah, kalau kita lihat, ada orang tua yang menyakiti anak, ada anak yang menyakiti orang tua, dan sebagainya. Dalam keluarga juga banyak permasalahan terjadi. Karena apa? Karena mereka tidak menjalankan fungsinya masing-masing. Baik dia sebagai ayah, baik dia sebagai ibu, baik dia sebagai anak. Karena permasalahan kefungsionalan tadi, menimbulkanlah yang namanya
masalah sosial. Nah, dalam tatanan masalah sosial ini, dari teori fungsionalisme ini terdapat dua komponen, yaitu patologi sosial dan disorganisasi sosial. Nah, untuk patologi sosial sendiri, dapat kita artikan sebagai, ibarat sebuah anggota tubuh apabila terdapat satu yang sakit, maka keseluruhan akan sakit. Contohkan, kaki kita bengkak karena ketiban batu. Ketika kaki yang bengkak, semua badan itu merasakan sakit. Inilah akibatnya. Inilah dampak dari fungsionalis tadi. Kalau seandainya ayahnya yang sakit, maka seluruh keluarga ini mendapatkan dampak. Dari fungsi orang tua atau dari fungsi ayah tadi, yang mereka sendiri pun tidak bisa mungkin menggantikan dari tugasnya. Berarti harus ada peran ganda dalam sisi tersebut. Ini dari konteks patologi sosialnya. Dalam konteks disorganisasi sosialnya, ini kita bisa mengartikan sebagai perubahan sosial yang cepat sehingga menimbulkan sebuah konflik. Saya contohkan dalam sebuah keluarga, anak bergaul dengan teman. Mereka memiliki sebuah pergaulan yang kurang bagus sehingga menyebabkan sikap dan perilaku anak ini berbeda dan berubah secara drastis. Kemudian kembali kepada keluarga, diberlakukan hal yang sama dengan keluarga dengan hasil dari pergaulan anak di luar. Karena pergaulan anak yang tidak baik sering membuat permasalahan, ini disebut dengan disorganisasi sosial yang bisa menyebabkan perpecahan pada sebuah kelompok keluarga. Yang kedua ialah teori konflik. Teori konflik ini dapat timbul karena adanya sebuah permasalahan sosial atau sebaliknya. Permasalahan sosial ini bisa timbul karena konflik. Konflik yang terjadi pada masyarakat ini bukan hanya sekedar perpecahan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, melainkan juga bisa terjadi kepada sistem sosial, kelas sosial, organisasi sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Apa sih penyebab dari teori konflik ini dalam permasalahan sosial? Konflik bisa timbul akibat tidak ada rasa penghargaan antara satu dengan yang lainnya, mengenai pendapat dari masing-masingnya. Kenapa? Dalam rasa penghargaan tersebut, apa yang telah disampaikan kepada seseorang, setidaknya kita memberikan sedikit apresiasi atas apa yang telah diungkapkan. Namun, karena tidak adanya penghargaan tersebut, dapat menimbulkan sebuah permasalahan atau konflik yang timbul. Akibatnya itu dia tadi, tidak saling percaya. Contohnya misalnya ini, dalam sebuah perdebatan yang kita lakukan di dalam kelas, masing-masing kita memiliki pendapat masing-masing dan beranggapan bahwasannya pendapat kita yang paling benar. Kita saling menyalahkan antara satu sama lain dan mempertahankan dari pendapat kita. Mempertahankan pendapat kita dengan tidak memberikan pendapat orang lain, ini sama saja menimbulkan sebuah perpecahan atau menimbulkan sebuah konflik. Akibat dari suatu hal yang sepele, hanya sekedar memberikan penghargaan saja, kita memberikan penghargaan terhadap dia dengan cara apa? Kita terima jawabannya walaupun menurut kita itu tidak sesuai, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sikap dan cinta damai itu dalam diri setiap individu perlahan-lahan itu akan hilang. Maksudnya gimana? Gini, kalau seseorang sudah tidak memiliki yang namanya sikap cinta dan saling menghargai, saling memberikan toleransi dalam diri individu, saya yakin akan sering terjadi perpecahan. Saya contohkan seperti ini. Kita saling mengejek antara suku, padahal kita satu Indonesia. Mengejek Batak dengan sebutan Batak, mengejek dengan orang Jawa dengan sebutan Jawa yang lemah dan sebagainya. Ini tidak ada rasa cinta dalam tanah airnya. Saling mengejek satu sama lain, memberikan olok-olokan terhadap mereka sendiri yang sebenarnya adalah bagian dari kita. Ini bisa menimbulkan konflik. Bisa kita contohkan konflik yang sering terjadi di
sebuah kelompok masyarakat yang notabene lebih memprioritaskan terhadap kebudayaan masing-masing dan dia tak mau menghargai sebuah budaya orang lain. Konflik yang terjadi antara manusia yang beragama, menganggap bahwasanya agamanya lebih baik dibandingkan agama orang lain. Tidak memberikan toleransi tersebut sehingga menimbulkan sebuah yang namanya perpecahan dan menimbulkan yang namanya konflik. Yang ketiga ialah teori interaksionisme simbolik. Di dalam komponen teori interaksionisme simbolik ini terdapat dua teori di dalamnya. Yang pertama ialah labeling teori. Labeling teori ialah memberikan pengecapan terhadap mereka-mereka yang melakukan sebuah pelanggaran. Saya contohkan, misalnya di dalam suatu kelas terdapat seseorang yang suka mengambilin pulpen temannya. Lalu dia diberi cap sebagai maling kelas. Kemudian ada orang yang suka tidur di dalam kelasnya, kemudian disebut dengan tukang tidur dan sebagainya. Pemberian label ini bisa menimbulkan sebuah permasalahan sosial terhadap seseorang, baik itu dalam komponen seseorang itu sendiri yang melanggar maupun dalam konteks sosial masyarakat. Bagaimana bisa terjadi? Seandainya sudah terjadi pengecapan terhadap seseorang. Saya contohkan PSK, pekerja seks komersil. Bagaimana pandangan seseorang terhadap PSK? Orang menganggap bahwasannya orang yang bekerja sebagai PSK itu hina dan mereka tidak bisa diterima dalam sebuah masyarakat kecuali pada golongan mereka sendiri. Ini menimbulkan sebuah permasalahan, menimbulkan sebuah konflik. Dari itu kita ketika memberikan sebuah labeling itu harus memikirkan dahulu bahaya, dampaknya, dan bagaimana ke depannya ketika kita memberikan sebuah labeling tersebut. Dalam masalah sosial kecil saja, ini dalam kelas nyolong pulpen kita beri label. Bagaimana kalau seandainya dia tidak terima, kemudian dia bisa melakukan hal yang lebih besar dibandingkan itu. Itu yang pertama ialah labeling teori. Yang kedua adalah konstruksional sosial. Mereka ini mengkonstruksikan seluruh kejadian-kejadian berdasarkan dengan konstruksi nyatanya. Dari dunia dikonstruksikan ke lebih kecil. Saya contohkan seperti ini. Pertikaian yang terjadi antara Palestina dan Gaza. Sebagian orang menganggap itu masa bodoh. Tapi sebagian orang ada yang menganggap itu adalah sebuah permasalahan yang sangat besar yang mendunia. Ya, itu memang permasalahan yang sangat besar. Ini adalah permasalahan dunia, yang mana ada sebuah daerah yang notabene Islam, kan? Mereka itu membela, dan ada notabene yang non-Muslim mungkin membela dari si Israel. Karena inilah kita konstruksikan dia berdasarkan pandangan dan persepsi masing-masing. Mana yang mereka pilih, itulah. Karena pilihan mereka tadi, ya kan, dapat menimbulkan sebuah permasalahan terhadap kelompok yang telah diinginkan dia. Saya contohkan misalnya seperti ini. Kalian merupakan siswa SMA Negeri 5 Bagansi Lembah. Apabila terjadi sebuah penghinaan terhadap SMA Negeri 5 Bagansi Lembah, orang yang ada di SMA Negeri 5 Bagansi Lembah itu tidak akan terima. Ya kan? Kenapa? Karena mereka sudah mendarah daging untuk nama sekolah tersebut. Jadi kalau seandainya ada yang menjelekkan SMA Negeri 5 Bagansi Lembah, saya yakin 100% orang-orang di dalamnya itu semuanya akan memerangi mereka-mereka yang telah membuat keonaran terhadap SMA Negeri 5 Bagansi Lembah. Itu merupakan contoh dari konstruksionalisme sosial. Cukup demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai masalah sosial yang kita artikan. Satu, pengertian masalah sosial. Yang kedua adalah teori-teori mengenai masalah sosial. Teori masalah sosial tadi ada 3. Yang pertama adalah teori interaksionisme simbolik, yang kedua adalah teori konflik, dan yang ketiga adalah teori fungsionalisme. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.